Haji Agri Patrio. Mohon maaf ya, mohon maaf guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillahilladzi amarana wa awjabana bil ibadah wa ja'ala syahrul muharram syahrul mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala taha rasulillah wa ala yasin habibillah sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusulah. Amma ba'du. Udah maafif. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la Saya semangat karena jamaahnya luar biasa malam ini. Wow, aku tahu kamu suka aku. Karena aku yakin ada aku di hati kamu. Dan aku juga sadar bahwa ada kamu di hati aku. Hati kamu, hati aku. Hati-hati motor hilang. Kuncian yang bener. Mohon ikhlas, saya kalau lihat orang banyak begini agak sedikit gugup gitu. Cuman karena kebantu juga MC-nya cablak. Cablak wadidaw kita lihat. Hidupin sono dihidupin. Ya, Standby-in. kalau udah ngomong nggak kelihatan muka, mulut semua. Bentar, mohon ikhlasnya, bentar. Saya baca dulu. Sampai jam berapa ini kira-kira? Sampai pagi. Ada ustadz ceramah di sini, ada yang sampai pagi ada. Oh, udah berapa ustadz yang mati di sini? Embung aing ceramah nepi ka pae embung. Mohon ikhlas buat adik-adikku, saudaraku, teman-teman santri yang resep sama yang gak resep malam hari ini resep baik. Ya, bentar saya baca dulu kori kita udah ya. Mukarram Bapak Kiai Darwin Hasibuan SPDI, juga Mukarram Bapak Haji Ahmad Hafid A PMSI, juga Insinyur Haji Slamet Rayadi dan Ibu Haji Nur Ferawati yang saya hormati, Kepala Desa Karangserang. Beliau baru saja pulang dari haji. Mudah-mudahan Allah jadikan haji yang mabrurah, yang tidak lain balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Mukarram Ustadz Hambali SPDI Ketua LPTQ, mohon ikhlas Kiai, mohon ikhlas Guru.
juga Mukarram Bapak Kiai Haji Mahrusilah Ali MUI Kecamatan Sukadiri. Mohon ikhlas Kiai, ini yang ceramah nggak jelas soalnya. Juga Bapak TNI, Bapak Polri, ada Babinsa, Binamas, abang-abang saya izin komandan. Saya dinamain Akri karena dulu itu Akri cikal bakal polisi. Akri itu singkatan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia. Itu nama aku. Juga yang terhormat Bapak M. Kusnaidi, Ketua Panitia MTQ. Oh jadi Bapak udah kelar ini MTQ-nya? Udah selesai. Waduh, hadiahnya? Udah juga. Ayo udah, ayo balik tuh. Dan para kiai, para alim ulama, para asatidz, para santri, mohon ikhlas, ibu-ibuku, tetehku, nenekku, saudaraku, maafin yang ceramah bukan ustadz beneran. Hati-hati disebut ustadz, punya murid, disebut kiai, punya santri, punya jamaah. Umumnya disebut ustadz, punya murid. Umumnya yang kita dengar disebut kiai, punya santri, punya jamaah. Saya belum, baru punya 2, Parto sama Eko. Satu jadi anggota dewan di DPR RI, Mas Eko udah 3 periode. Beliau bentar lagi dapat jatah menteri. Beliau selalu teriak buat rakyat, bagus. Cuma saya suka nyaut, rakyat yang mana? Gua aja temennya kagak dibagi. Satu lagi baru selesai jadi dalang di OPJ, Mas Parto. Saya sekarang udah jarang syuting sama beliau. Saya sekarang jarang syuting sama Parto sama Eko. Bukan karena saya sudah alim, bukan karena saya dianggap kiai, bukan. Kenapa saya nggak syuting sama dia? Karena emang nggak diajak. Tapi likulli syai'in maziyah, setiap sesuatu punya kelebihan. Karena bapak saya ngajarinnya ngaji, alhamdulillah udah jadi artis, udah jadi selebriti, juga baliknya ngaji. Maaf kan, masih ingat kan aku jadi ustadz di Para Pencari Tuhan? Ya kan Mak, ya kan? Yang jadi ustadz takut banget sama bini, ya teh? Yang jadi ustadz bari dagang pisang, itu aku. Ya iyalah. Masya Allah, ternyata ini Ustaz Ferry. Ya iyalah. Yang di SCTV. Iya. Yang diceritanya takut sama bini. Iya. Itu kan ceritanya takut sama bini di sinetron. Ya cerita. Kalau di rumah? Iya. Ya, itu ceritanya. Kalau Cablak mainnya di Rahasia Ilahi. Ibu pernah nonton yang cerita kuburan becek? Kadang-kadang kalau guru kan kalau becek mah cebrik banget. Tukang son aja takut sama becek ya. Dah, kita ngaji dulu bentar biar kelihatan kayak orang benar. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas generasi muda Islam yang unggul dan Qurani. Mari sama-sama kita tingkatkan. Mau berapa tingkat kira-kira? Ini yang bikin judul pasti tukang bangunan. Pasti bentar lagi ngedak nih. Om, saya mati di sini ya. Ya di situ dibikin aja situ. Jadi maafin yang resep sama nggak resep, resepin aja malam ini. Karena saya yakin Bapak Kades kita orangnya sering berbagi. Kelihatan masyarakat sejauh ini kumpulnya luar biasa. Sampai yang punya lapak di pinggir-pinggir juga luar biasa. Mudah-mudahan lurah kita sehat terus, panjang umur. Kalau perlu habis jadi lurah besok jadi menteri. Amin. Jangan jadi lurah mulu. Ketua FDC dia. Ya, main juga di luar, jangan di dalam doang ya, Rah. Kebetulan usianya nggak beda jauh sama saya. Saya sama beliau dianggap keluarga. Tadi saya nyampe depan pintu. Keluarga. Itu diusir. Keluarga. Diusir. Ustaz Ferry itu diusir. Keluarga. Diusir. Oh, bukan diakuin, Kan bukan. kalau Pak Lurah nih, Iya. kan insya Allah jadi ketua ADSI Kabupaten Tangerang. Amin. Ya, assalamualaikum Pak Lurah. Iya. Keluarga itu diusir. Oh, gua malah ngajakin pelukan, alhamdulillah. Oh, gua kata kali gua diakuin keluarganya.
Tolong diajak, nanti kalau ada tanah mencong saya ajak gitu. Ya mau diceburkan kali urusan ke laut. Oh, di belakang laut ya? Laut. Masya Allah, Masya Allah. Minta izin lah buat yang di laut. Ya kan banyak, ada nelayan, ya kan? Ada cucut, ada cumi, di laut banyak. Ikan yang monyong. Iya, ada ikan yang kayak cablak monyong. Allahu Akbar. Ya, jadi di belakang ini laut ya? Nah, alhamdulillah nyampe juga di pinggir saya. Ya kalau di tengah mah ya kecebur. Ya biar enak dulu nih, biar kita buka mulut bareng-bareng ya. Ya Bu. Jadi siapapun kita, dalam hal apapun kita, tauhid kita sama. Mau yang badung, mau yang baik, tauhid kita sama. Ya Bu. Mau yang kaya, mau yang miskin, tauhid kita sama. Mau yang bener sama yang belum bener juga tauhid kita sama. Yuk bareng-bareng. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad. Lagi la ilaha illallah. Muhammadur. Itu kira-kira kita di situ semua isinya, Ibu. Kita kumpul karena satu, tauhid kita, siapapun kita, tauhid kita la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Dalam tauhid kita, dunia dan seluruh isinya ada di kalimat tauhid kita. Susah, senang, urusan kaya, miskin, bahagia atau tidak, ada dalam tauhid kita. Bahkan seluruh dunia dan isinya ada dalam tauhid kita. Makanya siapa orang yang menjadikan tempat curhat dengan selalu memantapkan tauhid dan akidahnya, minimal punya ketenangan. Sebab afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Walaupun saya begini-begini, bapak saya ngajarinnya sama. Kita ngaji sama uak kita, kita ngaji sama encing kita, sama endek kita, sama guru ngaji kita. Kita nggak ngaji jauh-jauh ke Timur Tengah, enggak, kita ngajinya sama kiai kita yang ada di lingkungan kita. Kalaupun kita mondok, masih belum jauh-jauh ke penjuru dunia. Benar? Tauhid kita sama. Bahkan saya diundang begini sekarang seperti seorang al-mukarram. Sebutannya kan begitu kalau MC, al-mukarram, yang mulia. Manusia mana yang mulia? Kasih tahu saya. Kalau masih makan sebakul berak sepengki. Kalau sebutan para kiai nggak apa-apa lah, kalau saya nggak usah. Biasa Pak. Yang penting waktunya makan. Karena saya juga waktu zaman ngaji, saya nggak langsung ngaji. Kalau ada makanan dulu. Itu jeleknya saya. Makanya saya kalau ngajarin, kalau mau colong punya kiai mah ikhlas, nggak marah. Coba kalau kita colong punya RT, mau colong, coba parcel kiai colong, bukan milik abah, ikhlas baik abah, berkatnya dipaling, lah ini milik abah, manggawe. Jadi kalau mau colong punya kiai aman. Cuman pagi kita makan parselnya, kita makan berkatnya, malam pulang belum sampai rumah kiai udah sholat 2 rakaat. Itu yang kadang-kadang malamnya kiai ngedoa, kita pagi mencret nggak jelas. Dan saya begitu dulu, kata ibu saya, waktunya ngaji, waktunya makan. Jangan orang-orang pada makan, kita masih ngaji, pasti kehabisan. Akhirnya saya ingat, kalau makan dulu. Kalau kata ibu saya, biarin, lu gak dapat ilmu gak apa-apa, masih kecil, yang penting dapat makan. Itu kata emak saya. Ya, yang cakep itu ilmu dapat, makanan apa tuh yang cakep. Jangan sampai kita udah makanan nggak dapat, ilmu juga kagak dapat. Kata emak saya, anak tolol, nggak dapat apa-apa pisan. Ini cerita
Kita aja saya nggak ceramah. Ceramah urusan kiai, ada kitabnya. Kalau mau bener sama kiai, kalau mau rame sama saya. Cuman separuh PA. Jadi jangan nanti udah ngaji akhir cuman gitu doang. Enggak, saya ceramah saya nggak penting. Yang penting Pak Lurah, duit yang udah masuk ke saya nggak bisa diambil lagi. Duit gua. Iya. Kades ngeliatin aja kades. Kata kades, anjay. Sekdes bilang anjay. Terus ini nggak apa-apa ya. Saya bilang lagi kalau mau ngaji mau bener sama kiai. Sebab sebego-begonya saya juga walaupun jadi pelawak belajar ngajinya sama kiai. Beruntung nggak semua pelawak naik ke panggung ceramah. Berarti saya nggak ada saingan. Kalau Parto ceramah, Eko ceramah, Sule pada ceramah, gua rebutan di panggung tadi. Emang enak duit jigo bagi 7. Nah ini saya bagaimana dulu? Hah? Saya bagaimana? Lu udah disiapin sama Kades? Alhamdulillah, terima kasih Pak Kades. Bayaran saya. Kain kapan? Guru, mau izin. Pas saya naik dari pertama, baju hijau ngeliatin saya aja. Cewek. Malah pakai topi. Cewek. Hansip loh. Hansip rambutnya panjang lagi ya? Gondrong. Keren dari belakang. Ya udah ntar habis selesai ngaji lu cipok kan? Ini dikira baju hijau ngeliatin. Mohon maaf ya Pak Paling Mas. Lu gak lihat lah? Iya. Hansip juga ngomong gitu. Iya. Si anjing. Hansip kayak panjak lenong kayak Mas Sawi. Jadi di antara kita ini tinggal nunggu giliran. Adek-adekku sayang, hari ini kamu duduk di depan, besok 20 tahun kemudian kamu bisa aja jadi penceramah terkenal. Besok adik-adik saya yang kelihatan biasa jadi anak-anak yang luar biasa. Ada yang jadi menteri, ada yang jadi presiden, ada yang jadi camat, ada yang jadi pengusaha kaya. Hari ini kita nggak pernah tahu, tapi nanti bakal dikasih tahu. Makanya di depan tadi kata Allah, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Apakah sama orang yang ngerti dengan orang yang tidak ngerti? Makanya hari ini kita ngikut lomba MTQ, besok bisa saja jadi kori-koriah internasional. Banyak orang yang mulainya dari masih kecil, emaknya kagak, bapaknya kagak, tapi anaknya ada. Tahu anak siapa? Emang bukan begitu maksudnya. Maksudnya bapaknya nggak ada, anaknya, tapi dia jadi orang terkenal. Banyak kok. Anak-anak yatim aja yang tidak dirawat sama ibu bapaknya, tapi bisa jadi orang terkenal. Rata-rata presiden Republik negeri ini rata-rata anak yatim. Emang sudah pada tua. Anak yang masih tua, bapak emaknya masih ada, bagaimana? Ya. Saya cerita aja nggak ceramah, saya juga punya masa lalu yang nggak beda jauh. Dulu lomba MTQ hadiahnya nggak trofi, hadiahnya cuman buku tulis. Sama pengen suara cakep, latihan. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu kalau bisa baca Quran ngajar, nggak bisa belajar. Hari ini kalau kita belum bisa baca Quran, belajar. Saya juga sebelum ngelawak belajar. Latihan tingkat RT saya ngikut, tingkat RW saya ngikut, tingkat kelurahan saya ngikut, tingkat kecamatan saya nggak diajak. Emang kenapa Guru? Hah? Emang kenapa? Kokonya bolong. Ya malum, ya zaman dulu emang pakai lemarinya nggak kayak sekarang sih. Gupet dulu. Iya, digrepesin curut. Hari ini adekku sayang, kita jadi manusia yang lagi berusaha untuk memiliki prestasi. Karena manusia berharga di negeri ini, siapapun kita kalau punya prestasi. Mau jadi pelawak enggak apa-apa, enggak najis-najis banget, enggak apa-apa. Gue jadi pelawak pakai kain sarung bisa, yang penting kan ada dalemannya daripada kelihatan lato-latonya. Emang enak pakai kain sarung, begitu duduk lato-lato nyeplos, bunyinya nggak garing lagi, tak tok nggak gitu.
Ya nggak apa-apa lah, lengket-lengket dikit biasa kali. Namanya juga lato-lato menjelang tua. Emang beda guru. Beda. Kalau yang muda, Mau dong bunyinya tek 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 tek. itu yang muda. Iya. Kalau yang tua, Udah rada tua di atas 50 ke sono. ya. Bunyinya cuman ke kanan doang. Oh, ke kanan apa gimana? Keplek, keplek. Keplek, keplek. Itu lato-lato. Yang lato-lato. Iya. Kalau yang muda apa gimana? Nah, tek 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 tek. Itu yang muda. Kalau yang tua, Tek 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 gitu. kalau yang tua, Cuman ke kiri doang, kalau nggak ke kanan sekali doang, keplek. kalau yang muda gimana? Tek 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 tek. Kalau yang tua, Si anjing di pojok. Ini yang disebut al-jama'atul rahmatun, kebersamaan adalah rahmat, berbagi kebaikan luar biasa. Programnya kepala desa kita bikin lomba MTQ, adik-adik di kader besok bisa jadi kayak Kori tadi kita tuh, Kiai Darwin. Ya, bisa ke Timur Tengah. Ceramah ngaji di sono. Saya aja latihan ngaji capek waktu itu, sampai tetangga kesel. Saya latihan, tetangga nyaut, wah lu kondangan. Perasaan gua ngaji, waan baik. Baca ayatnya apa bentar-bentar, itu kan dasar, latihan dasar. Hah? Latihan dasar. Enggak sih, emang uangnya pergi. Sedikit Quran itu bisa karena biasain baca Quran pasti bisa. Lancarnya pasenya orang baca Quran, waratilil Qur'ana tartila, karena dia belajar baca Qurannya rapi. Yang dinilai oleh juri juga pasti yang rapi-rapi. Benar? Ini kalau kata guru saya, kalau baca Quran jangan pakai HP. Baca Quran harusnya adabnya buka Al-Quran, karena di dalam kitab suci Al-Quran isinya ayat Kenapa kita baca Quran nggak boleh pakai HP? Karena di dalam HP isinya bukan ayat suci doang, gambar kunyuk telanjang juga ada. Ada video wik-wik juga ada. Bahkan BF Jepang juga ada. Si goblok, lu sih nimpalin aja anjing. Lu ngapa kesurupan setan laut lu? Kok, mohon maaf, mohon izin, mohon maaf dulu. Kok Ustaz bisa tahu ada gambar itu ya? Berarti lihat ya. Yang namanya HP setiap hari kadang-kadang kita buka aja, beranda lewat tuh di beranda tuh, ya kan? Oh iya, beranda. Ya kan? Iya, guru. Jadi kalau kita baca Quran, adabnya la yamassuhu ilal mutahharun. Ngambil wudhu dulu, bebersih dulu, baca Quran, cium Quran, selesai baca Quran kita tutup, kita cium itu adabnya. Kalau orang baca Quran, maaf, pakai HP, banyak kejadian. Kori baca Quran pakai HP lagi, ya lobet. Mana belum apa lagi, sambil nyari-nyari, ya casan mana. Jadi yang cakep baca Quran, buka Al-Quran. Makanya adik-adikku sayang, malam hari ini di Muharram kita kumpul, di tahun baru Islam kita, ya. Adik-adikku ini termasuk adik-adik yang cinta sama agama. Emaknya yang cinta sama agama, bapaknya cinta sama agama, RT RW bahkan kepala desanya cinta kepada ini. Raditu billahi rabba wabil itu komitmen kita adik-adikku sayang. Udah gede mau jadi apa aja nggak apa-apa. Saya belajar ngaji sebelum jadi pelawak. Bahkan kalau bacaannya bagus, makhrajnya bagus, suaranya bagus, fase itu namanya. Kalau sebenarnya saya cerita, saya belajar baca Quran nggak gampang. Ar-Rahmanir Rahim, ha kasrohi, ya sukun hi, bentet hi nggak percaya.
Lu baru ngaji nggak bisa. Cuma manis-manis gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak bisa. Manis kagak malah manyun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak apa-apa, emang begitu ngaji yang asli. Nggak bisa ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Belum satu juz sudah kuning. Itu kan menunjukkan kalau depan gurunya kayaknya adab, Kiai. Iya boleh, kita adab di depan guru cakep. Tapi 4 jam begini terus. Begitu bangun bunyi keras. Biasa tiap hari. Oh iya benar ya. Tiap hari sayang kamu ngaji, duduk dekat kiai aman. Aman. Kenal aja mau tiap hari mau gua ajarin ngaji. Gua saya itu tunggu apa tuh kalau nggak bisa dicolok. Bengkul kalau nangis kenceng ngaji kayak orang berak. Bagaimana cara nyoloknya? Mata gini. Itu siapa? Hah? Siapa dulu? Ibu jadi kan gue bapak. Ya bapak iya. Lu anak tanya lu gua. Iya. Lu ngaji nih. Ngaji. Bapak marah tuh. Marah terus? Kalau ngaji lu kayak orang berak tuh. Begituin mak bener. Gua bukannya galak, tegas supaya kalau belajar serius. Iya. Enak lagi. Udah nyomber tuh. Tegas berarti Ibu. Makanya luar biasa kepala desa kita apa namanya? Karangserang, luar biasa melihat jamaah segini banyaknya. Wallahu alam, ada yang resep sama saya, ada yang kagak, itu biasa. Yang penting kan duit udah masuk. Iya. Tapi kalau melihat begini, masya Allah, luar biasa saudaraku di Karangserang yang baik hati. Mudah-mudahan Allah kasih baik seturun-turunannya. Yang lagi usaha biar lancar usahanya. Amin. Yang lagi dagang biar laku dagangannya. Yang lagi pengen punya duit biar banyak duitnya. Amin. Yang pengen punya anak soleh-solehah, Allah kasih jadi saksi Muharram tahun ini. Mudah-mudahan anak kita diberikan kemudahan semudah-mudahan. Mau jadi dagang, mau jadi pengusaha, mau Nelayan. jadi kiai, mau jadi nelayan, berkah. Amin. Kita nggak tahu sebetulnya hidup itu. Saya juga nggak tahu kalau tiba-tiba saya bisa ceramah di sini, kan saya nggak tahu. Saya berdiri di panggung seperti ini kan saya nggak tahu. Kayaknya kita kayak gimana, kita kayak orang terkenal gitu. Iya maaf ini bukan nyombor, fakta sih gimana bukan nyombor. Makanya dari tadi nggak bisa diem, kayak GR gitu. Emang ibu saya sih bilang waktu ngidangin saya tuh, emak saya makannya buntut cocok-cocok. Iya. Jadi sampai udah dipanggil ustaz juga masih begitu. Lenjer. Dan ternyata memang ustaz juga harus bisa goyang. Karena kita diwarisi sama orang tua kita, jadinya kita karena hasil goyang. Kalau nggak ada goyangan jelek, kalau runtuh jadi. Emangnya mau pinang apa runtuh? Kalau pinang jatuh runtuh. Bener Bang, bener dulu emak saya nih. Iya. Kalau orang tua dulu itu menggendong anak, imang-imang anak, Ya. itu pakai selawatan. Oh iya. Ada wujud di dambako, Muala disi. Tuh. Iya benar. Ya kan? Kalau lagu tuh ada, kalau Sunda. Yenin tawa, Jawa. Yenin tawa, ngono lintang cahayu. Aku ngenteni rendang. Iya. Jawa. Sunda. Es lilin mah, kalapa muda. Udah Jawa. Kalau Betawi. Betawi kayak jablak. Bagaimana? Akhirnya. Nggak ada selawatan. Pegang mau main. Baik ngomongnya. Mau kita marah, ondel no. Sampai setahun setengah, guru tuh di atas. Bisa, ya nggak bisa begitu, tapi kadang-kadang Kadang pakai selawatun tuh enak. enak. Firdaus yahla
Udah gede anaknya sopan, rajin ngaji. Rajin ngaji, Ya kan? pinter. Makanya lagi lahir anak kedua. Kedua. Sifat 20 wujud tidak bangko muhalafatu. Anaknya soleh. Soleh. Anak ketiga. Anak ketiga. Sallallahu ala Muhammad. Cakep. Cakep lagi. Cakep Oh, lagi. ya, lu kan udah susah emang nggak perlu selawat. Beda, emaknya begitu dia lahir nggak ada selawatnya. Pegang palanya, angkat gitu. Oh, kita malah Ya nggak begitu juga guru. Emang gitu Pak Lurah. waktu malu jadi Bodoh amat dah. Waktu mah jadi apa? Emang dulu tetangga saya bilang, Cablak, lu mah dilahirin sama malu, nggak diakuin. Emang kenapa? Pas timbang-timbang, si Cablak anak siapa? Si Cablak anak siapa? tetangga jawab itu. Jawab. Anak kuyuk kan. Lah kunyuk, anak kunyuk. Ini gara-gara ngomongin kunyuk, sekarang babi, anjing, kunyuk lagi ributin ke manusia. Laki bini pada ribut, anjing, kunyuk, babi. Berarti nggak bisa salah apa-apa. Cablak anak siapa? Kalau ada orang marah pasti anjing kesel. Karena dia nggak ribut tapi dia ngikut di bawah-bawah. Iya. Ya, gitu. Dulu di sini anjing bisa ngomong kan? Lu waktu itu waktu ketemu malu waktu nyusuinya rebutan sama babi ya? Makanya keluarnya begini. Pak Kades, biar sehat mohon izin Pak Haji, Pak Kades, Pak Haji Mehmet saya kenalnya. Pak Haji mohon maaf, saya datang kemari bukan kehendak saya Pak. Saya diajak beliau, Cablak lu ikut. Dengerin dulu, gila saya ngomong. Emang kenapa guru ikut? Bukan apa-apa, Haji Mehmet itu orangnya baik, sekaligus perpanjangan jabatan. Takut gua ntar dibawain ikan dari laut sama parcel, gua nggak bisa bawa. Lu yang bawa Cablak, begitu. Apa di sini Cablak disalahin kalau apa-apa. Emang orang akal-akalan nyari makan. Akal apaan? Kemarin juga waktu dikasih parcel lu bawa pulang ke rumah lu semua. Bener Bu, emang saya bawa pulang ke rumah saya, tapi kan bininya nyusulin. Salah mulu di situ. Bini gua nanya katanya parcel udah dijual sama bini. Iya emang dijual, tapi kan bini saya setoran bini situ. Lu jadi sindikat parcel. Hati Bu, di sini istrinya Ustadz Akri ikut loh di tengah-tengah. Biasanya kalau dia ikut suka handphone suka hilang 2 Bu. Bini gua nggak pernah ngikut. Bini gua tuh kalau di majelis taklim termasuk tim. Tim apa? Ada tim Gosida apa gitu. Kalau bini gua tim juga. Tim apaan? Tim buntel. Tidak boleh lihat makanan bersisa. Ya bener Bu, sama suaminya. Ini adalah Ustadz Haji Akri Patrio yang sangat berwibawa Pak Lurah. Jadi kalau ada kue, wih bawa. Ada pisang, wih bawa. Ya, kan ada jeruk, wih bawa. Guru, Ya lu yang begitu ya. guru ini yang ngongkosin saya siapa ntar ya? Yang ngongkosin saya. Lu belum lewat laut sih. Mohon maaf Pak Lurah, mohon maaf Pak Lurah ngerokok kantong. Oh mau ngasih duit kan? Handphonenya kali ya. Mohon maaf Pak Lurah, saya bercanda kalau saya ngomong duit. Mohon maaf Pak Lurah ya. Mohon maaf lagi kalau Pak Lurah nggak ngasih gopay, malu Pak. Emang dia mengikut aja. Alhamdulillah. Kadang-kadang kalau yang ngerti ya dia dapat. Kalau nggak dapat saya kobetin. Kemarin sih saya kobetin dikit. Kulit koreng. Tapi bener loh Guru, saya kemarin sama Ustadz Akri di Kerawang Pak Lurah. Mudah-mudahan Bapak Kades Mehmet dalam perpanjangan jabatannya tambah sehat, tambah barokah, warganya tambah barokah. Di Kerawang nih, itu Pak Lurah Mehmet kasih duit 1 juta yang di Kerawang. Oh lu dikasih juga? Iya di Kerawang. Oh kalau Iya. di sini? Belum. Ngapain lu cerita ke Kerawang? Kerawang kata aja lu pengen ngarep dapet di sini. Ah sepunyuk Pak. Balik lagi nih Blak. Nggak apa-apa ya Bu ya, hari ini ngajinya rada santai, nggak apa-apa ya Bu ya. Karena ini syiar, kalau panggung harus rame, kalau talim nggak perlu rame. Ya Bu. Jadi kalau kita ngaji sedikit jangan pulang kata Kiai, karena surga isinya juga sedikit. Itu kira-kira. Apalagi banyak bunyi, mudah-mudahan surga semuanya, amin. Karena saya lihat baik-baik banget ini hari ini, dari ujung sana sampai ujung sini belum ada yang kelihatan mau pulang. Pulang dong. Kalau nggak pulang nggak kelar-kelar ini. Belakang laut, samping kebun. Gue pulang lewat mana? Belum pernah
datang nyasar gitu ya. Iya. Pantes banget ada ustaz yang pulang ceramah. Coba kan kemana tadi itu kuburan. Nonong aja ke belakang nggak tahu laut. Waduh tentuin jemput iya mau dijemput ombak. Ayo yang ngantuk ngancung aja bu. Nggak apa-apa kata Pak Kades juga kalau pengen pulang aja. Nggak apa-apa ini mas beneran. Cuman jangan separuh sekaligus. Kalau saya juga kalau udah nggak ada orang masih ceramahnya bisa gila. Jadi kayak ngaca itu entar lagi mabok cukup nggak ada orang masih mau petik. Kalau ibu-ibu pulang saya ngikut. Ayo dong. Iya. Ngantuk belum? Nggak udah ngantuk belum ibu? Masih kuat? Emang warga Pak Kades ini security semua? Apa kuat amat begadang? Jadi terus. Belum pernah ngeliat ustaz pulang ceramah sampai bebusan muyung. Iya minum aja guru biar sehat, balura biar sehat. Emang kalau Pak Ustadz Akri dia bu ada jedanya kalau lagi tausiah, jadi minum, kopi ada kopi guru, ada kopi. Udah Pak urusan saya. Kalau bapak ngambilin, bapak minta bayaran. Jangan. Mohon maaf Pak. Air putih aja dulu. Hah? Yo minum air putih. Iya Pak boleh. Boleh lah buat saya kalau ada apa. Mau ini. Ya iya dong, kan air putih itu bagus bu. Jadi orang kata Pak Kades jangan terlalu banyak minum susu, nggak bagus. Mahal kali. Nggak kalau kebanyakan susu nggak bagus. Nggak bagus. Ya, kucing susunya banyak bingung, banyakan dia susunya. Ya lu biasanya nyusu sama kucing kan? Saya mau minum karena kata orang tua saya Cablak kalau dapat barokah minum dari ustadz dari guru akan tambah banyak barokah. Pegang bawahnya. Ya. Deketin lurah, deketin ngarep. Bapak diem baik sih Pak. Alhamdulillah saya dikasih duit duduk. Mohon maaf ya Pak ya, muka gua kecumus. Hai. Dulu beliau jadi penyiar Benz Radio tuh tahunan ibu. Yang Ya. jago pantun dia setelah Imas Tamborin almarhumah dia pantunnya dia jago bu. Ya. Jadi dia pelawak lama sebetulnya, cuman ngetopnya juga lama. Ini tisu nih, tisu. Jangan karena ibu aja. Sembuh. Nggak mau minum yang mana? Susu apa? Udah nggak mau. Teh hangat. Nggak mau udah. Teh hangat. Nggak. Mau yang panas-panas? Kopi. Enggak, ketek mau hangat. Sallallahu Nabi Muhammad. Luar biasa malam hari ini, luar biasa karena ini tahun baru, gemahnya tuh gemah Muharram tuh harus begitu kira-kira. Jadi mohon maaf Pak Kades kalau emang besok masyarakat nggak demen, sekali aja undang saya. Nah, saya kalau udah di panggung begini emang kalau pengetahuan serius ya kan bukan saya yang berhak ngeluarin fatwa boleh dan nggak boleh, halal atau haram itu tugasnya MUI. Kalau saya bukan ngajar ngaji, lebih condong ngajak ngaji. Kalau ngajak ngaji mah boleh. Kalau imam harus punya ilmu. Kalau ngemakmum mah makmum aja. Preman juga ngemakmum boleh, benar? Takutnya kalau preman jadi imam dirinya miring kan makmum pada miring semua ya. Waduh topi miring nih. Ini kira-kira gitu. Jadi dimaklum. Kalau ceramah saya kira-kira rada bocor, emang begini. Saya juga bukan dididik dari anak ningrat. Enggak, mas saya juga biasa aja. Mas saya juga bukan artis. Mas saya dukun sumur. Beneran kalau ada anak kecil nggak bisa tidur itu sama mas saya dibawa di sumur aja. Alhamdulillah, basah. Bisa tidur bagaimana mau tidur orang basah. Bisa lancar karena dari masih kecil nggak pernah saya diteng-teng ke dunia artis, nggak pernah. Saya diteng-tengnya diajak tahlil, bahkan saya dengerin orang tua pada tahlil tuh. Kenapa tuh temen nama tahlil? Emak saya udah teriak soalnya, ntar habis saya jangan kemana-mana ngikut bapak tahlil.
ada yang meninggal tuh. Emang apa sih mak? Mak nggak masak. Nanti kalau tahlilan jangan duduk di belakang, duduk dekat kiai, dekat ustaz. Emang apa mak? Lempengan itu makanan banyak. Makanya saya tahu bang, mungkin kalau kiai lagi zikir illallah, la ilaha illallah, kan pada merem tuh. Nah pada saat ustaz pada merem itu yang geser kue saya. Makanya pas naik, saya duduk tiga. Saya ini apa langsung ujuk-ujuk jadi penceramah? Enggak, ibu kalau anak kita punya kemampuan dia seneng ngaji, ikutin terus saja biayain. Kalau ibu punya anak hafal Quran, nanti akan memberikan mahkota buat ibu. Alhamdulillah saya walaupun butut-butut, anak saya ada yang hafizah, cewek. Sekarang kuliah ngambil kedokteran, pinter anakku. Karena setiap hari ngaji, bapaknya ngelawak, tapi anaknya ngaji, bapaknya PA, anaknya benar. Ya, takutnya kan gitu, bapaknya PA, anaknya nyusul. Bapaknya mancing, anaknya nyusul. Bocoran. Akhirnya anak sama bapak dua-duaan pada hitung. Dulu kalau bapak saya tahu ya saya suruh nyusul tuh. Makanya emak saya kalau ada tetangga meninggal seneng. Kata emak tuh ada yang mati lagi tuh, cepet. Makanya lancar tuh bu, lancar tuh. Jadi kalau ada orang bilang emang orang mati dikirimin Fatihah nyampe, gitu aja. Kita telepon aja dari sini soalnya nyampe. Kita WA dari sini ke Amerika ke Bandung nyampe, bener. Itu sinyal jaringan Allah lebih luas daripada jaringan Telkomsel. Ya iyalah. Kok di atas kubur, assalamualaikum ya ahlal kubur. Emang orang yang udah mati dengar? Kata bapak saya dengar. Nyaut bukan pelan. Waalaikumsalam. Kalau dia nyautnya kan kita pada kabur. Jadi urusan yang begitu jangan dibahas. Udah bener aja, ya bu. Supaya besok siapa orang yang sering doain emak bapaknya, nanti dia bakal didoain sama anak cucunya. Siapa orang yang sering kirimin Fatihah ibu bapaknya, nanti dia bakal rajin dikirimin Fatihah sama anak cucunya. Siapa orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, nanti dia punya anak cucu bakal berbakti kepadanya. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Jadi kalau hari ini ibu kita punya anak nakal melawan, itu bisa jadi bukan salah anak. Sebab anak nakal ada dua. Kalau nggak ngikutin kelakuan emaknya, ikutin kelakuan bapaknya, kan anak dia. Oh ini mah kelakuannya kayak tetangga. Bisa jadi bapaknya pernah mampir di situ. Emaknya nggak lihat kalingan triplek waktu itu. Ya jangan kemudian anak nakal kita tamparin tuh anak. Sama, pengen punya masyarakat yang cakep, lurahnya mesti cakep. Begitu aja. banyak yang Kelihatan kepala desa yang baik, open sama masyarakat, segini banyaknya saya yakin nggak diundang satu-satu ini. Dan ngadep ke saya juga nggak ada yang nyuruh. Nggak mungkin Pak Kades, nanti tolong kalau ada dia ke ceramah, lihatin mukanya ke panggung. Ada nggak? Ya karena aku tahu ada apa di hati kamu. Ya iya benar. Kamu tuh baik. Ibuku tuh baik, nenekku tuh baik. Melihatnya dari tadi ke sini. Nggak nyamping lihatnya. Aku tahu karena lillah wa fillah mardatillah. Lillah karena Allah, wa fillah di jalannya Allah, nanti dapatnya mardatillah yang diridhoi Allah. pulang hari ini yang punya persoalan, pengen banget punya duit lagi, pengen besok mau bayar motor apa, kalau kita lillah ya wa fillah, nanti Allah kasih ridhoi. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ya bu, ya bu, ngantuk belum? Ngantuk dong. Kalau nggak ngantuk nggak beres sampai malam. Emang Pak Kades sama warganya pesen sama masyarakatnya, karena ini masih liburan, Ustadz Haji Akri sampai jam 2 pagi. Amin ya, sampai jam 2 kata Pak Kades. Enggak, emang kuat sampai jam 2. Ente kuat sampai jam 2. Masyarakat kuat sampai jam 2. Kuat. Jam 3 juga kuat. Kuat. Jam 4 kuat. Kuat. Gua mah enggak sih. Lu belum pernah lihat penceramah pulang di antri nama ambulan? Wing. Belum pernah. Udah pernah Bu? Udah pernah lihat? Belum, ya entak.
Ya, ala jadi gini-gini awas saya. Ayo ibu-ibu yang pada bunting, liatin muka cablak biar nanti lahirnya anaknya kayak cablak. Ayo liatin. Ya, jadi bagaimana kita meningkatkan kualitas dari kapan, dari sekarang sayang? Saya kasih tahu lagi, saya ulang lagi bahwa manusia berharga di dunia ini kalau punya prestasi. Jadilah adik-adikku yang punya prestasi. Rajin ngaji jadi qori. Rajin baca Quran jadi penghafal Quran. Rajin ceramah jadi dai. Jangan takut lapar, jangan takut susah. Orang yang takut lapar, takut susah karena nggak punya kemampuan apa-apa. Bisa mimpin tahlil aja, nggak bakal lapar karena yang mati nggak habis-habis. Orang habis itu pasti mati nggak? Sekarang kita hidup nanti mati nggak? Artinya yang lahir juga nambah, yang meninggal juga tetap nambah. Jadi adik-adikku sayang jangan bingung-bingung. Ceramah emang gampang? Gampang. Aku begini aja bisa. Iya kan? Iya. Ya, nggak usah repot-repot. Wah, hadirin hadirat latihan. Hadirin hadirat. Hadirin. Hadirin hadirat. Benerin tuh kolak jangan melarat. Pego. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak. Bapak saya mana, ibu saya mana? Itu namanya penceramah lagi kehilangan orang tua. Tiap hari latihan nyanyi, pengen jadi penyanyi terkenal, nyanyi, ya, latihan. Haji Roma Irama juga pinter, legend, apa aja bisa. Aktor. Ya, aktor juga. Aktor. Lihat orang lagi nebang pohon pisang jadi lagu. Mana ada? Itu jangan ditebang itu pisang punya orang. Jangan ditebang. Banyak orang berkata Yang jujur pasti hancur karena zaman ini sudah edan. Jujur tidak madang. Jangan ditebang. Jangan didengar. Jangan ditebang itu pisang punya orang. Jangan ditebang. Itu namanya lagu maling pisang. Itu jangan didengar. Oma gitu-gitu amat. Temennya orang panggung. Punya son. Sonnya cakep. Dikaramin lagu sama dia. Oh yang Aransemennya keluar musiknya. bagaimana? Namanya Haji Tatang. Oh yang punya son Haji Tatang. Ya di lagu. Bagaimana guru? Dut tatang dang dut tatang dang 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 tang 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 dang 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 tang 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 dangdut Haji Tatang. Nambah son 1,5 tuh. Dangdut